Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, Baby Doge, ya, para army tetap semangat di saat market crash dan stagnan, dan bukan untuk dilepas cut loss. Kalau melepas cut loss posisi sekarang, next time akan menyesal, dan penyesalan tidak ada di depan tetapi di belakang semua. Ya, para army harus hold keras, apalagi kita sudah berjuang dari tahun 2021, 2 tahun ya sudah hold. Justru di saat dia crash koreksi, kita manfaatkan momen untuk serok. Dan bagi aset, ada yang di hold keras, di holding, dan ada juga yang di scalping, agar kita terus mendapatkan cuan dari fluktuasi Baby Doge. Itulah cara trader yang cerdas. Tentunya para army pemula yang baru bermain atau kenal sama Baby Doge, mereka tidak akan setia untuk mempertahankan atau menghold Baby Doge ini jangka panjang, karena tidak sesuai dengan harapan mereka, dan juga mereka termakan dengan isu-isu pudar yang tersebar bahwasan Baby Doge ini sulit katanya untuk menembus ke Binance, ya, dan juga harganya sulit untuk big pump. Itu menurut pandangan mereka, dan paradigma semacam itu menurut hemat saya sangat salah besar sekali. Tapi biarkan yang berasumsi demikian, biarkan, karena kita punya cara dan punya metode masing-masing dalam memilih suatu token yang potensial, yang kita anggap berpotensi untuk next time mendapatkan cuan besar, ya, dan ini mempunyai sudut pandang masing-masing dan cara analisa masing-masing, ya, karena kita melakukan riset secara mandiri dan secara cermat, dan juga untuk memilih token yang mana yang potensial yang akan kita perdagangkan, yang akan kita hold, itu selalu menurut analisa secara mandiri dan menurut kata hati kita masing-masing. Jadi kalau ada trader atau investor yang berpandangan lain sama kita, biarkan itu menurut hemat kita masing-masing, ya. Tentunya teman-teman, kita berbicara tentang suatu token yang potensial itu bukan berasumsi dengan sembarangan dalam menerka ataupun menebak, ya, atau berpendapat maupun memprediksi untuk masa yang akan datang. Tetapi kita dalam memprediksi suatu token, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu menggunakan data-data yang valid, ya. Tentunya kita melakukan riset secara fundamental, secara mendalam, secara mendetil, ya, baik skala dari segi project, liquidity, dan juga mengenai progresnya ke depan, ya. Tentunya teman-teman, untuk Baby Doge, holder sudah menuju ke 2 juta. Sekarang 1,7 juta lebih army yang tetap bertahan dan yang tetap solid sudah dalam 2 tahun. Artinya mereka tetap merapatkan barisan dan menyatukan visi dan misi dalam menyimpan suatu token yang namanya Baby Doge. Padahal fluktuasinya dari 2021 sampai 2023 belum pernah kill 10. Bayangkan, token yang belum pernah bonus 10 dari tahun 2021 sampai 2023, ya hanya bermain di fluktuasi 05, hanya berganti kepala saja, kepala 1, kepala 2, kepala 5, bahkan kepala 9, kepala 7, ya, belum pernah dia kill 10. Tetapi army tetap setia. Mengapa? Pertanyaannya, ya. Yang jelas karena army percaya, ya, bahwa progres Baby Doge next time akan cerah, ya. Artinya bisa saja dia nanti ketika dia bull run, ya, terjadi big pump, dia bisa kill 1, 2, 3, 0 dalam waktu seketika. Ini yang jadi pertanyaan kita, teman. Karena apa? Baby Doge selalu melakukan burning 100 kuadriliun, baik di jaringan ETH maupun di BSC, ya. Jadi dia aktif terus melakukan burning 100 kuadriliun. Artinya itu bukan nilai token yang kecil, 100 kuadriliun. Sedangkan jumlah pasokan dia hanya 420 kuadriliun. Kalau terjadi 4 kali 100 kuadriliun pembakaran, artinya kalau 4 sudah 400 kuadriliun. Tuh, ya. Artinya teman-teman, untuk para army yang meyakini, tetap berpikiran positif dan hold keras
Dan jangan sampai teman-teman kemakan isu-isu pomo-pomo yang tidak jelas. Posisi market sekarang ya 05 ini kepala 3. Kalau saya menanti momentum, kalau bisa dia crash lagi, hancur lagi, bahkan bisa menambah muatan di harga bawah. Karena apa? Aset-aset yang baby doggy yang saya hold itu merupakan aset gratisan semua. Dari hasil scalping memanfaatkan fluktuasi harga. Nah, banyak para trader dan investor yang tidak terpikir demikian. Justru mereka di saat sakut, mereka akan melepas aset di saat market crash, yaitu yang namanya cut loss. Ya. Tetapi kalau dia memahami fluktuasinya dan memahami level support yang tidak dijebol, dan juga dia tidak juga bisa menembus ke level resisten yang kita harapkan kill 10, tetapi dari bermainnya angka dari 05, fluktuasi di bermain 05 itu sudah cuan besar terus kalau mereka memahami cara main di baby doggy ya. Kalau tidak memahami ya mereka berharap nunggu waktu big pump. Itu kalau bagi holder sejati, dia tidak perlu bermain scalping atau mengamati fluktuasi. Yang penting mereka beli hold keras sampai menunggu waktunya sesuai dengan harapan dia. Sebab dia mau jual di 02 atau 03 atau di 01 atau Rp1, itu target kita masing-masing. Dan kita punya metode masing-masing dalam mengambil profit bermain di baby doggy. Ada yang bermain dengan 2 strategi, hold keras dan scalping. Ada yang hanya bermain di hold keras saja ya. Mereka tidak mempedulikan masalah dia untuk mengambil profit singkat, mereka tinggal menunggu kapan dia waktu big pump. Dan ada juga dengan metode mereka hanya bermain scalping, tidak holding. Itu menurut saya salah. Ya, kalau bermain di dua sisi bagus, nggak apa-apa. Hold keras sama scalping bagus. Atau main hold keras saja itu bagus juga kalau pakai uang dingin. Tetapi kalau hanya bermain di scalping itu salah. Ketika teman-teman mengambil profit sedikit ya, begitu market mengalami ya crash, teman-teman masuk, ketika dia recovery teman-teman dapat cuan, tetapi dari cuan itu tidak membuat kita untuk kaya atau menjadi sultan ya. Ketika dia big pump, aset sudah kita lepas, maka kita akan menyesal. Nah itu teman-teman ya. Jadi harus bisa ya membaca situasi dan kondisi yang tepat, dan juga mempunyai strategi yang cantik ya, strategi yang betul-betul efektif dalam bermain di koin naga seperti baby doggy. 1 tahun yang lalu baby doggy tetap di harga 052967, posisi sekarang 053039. Sempat 2022 di saat Bitcoin crash, baby doggy di 0510 atau 15. Tidak pernah dia menjadi 06 crashnya, dan belum pernah juga kill 10 menjadi 04. Artinya dia bermain di angka 05 ya, fluktuasinya di 05. Nah ini teman-teman ya, untuk masalah baby doggy ini, fluktuasi walaupun dia melakukan burning 100 kuadriliun sudah berapa kali ya, belum ada efek signifikan untuk harga, itu biarkan saja ya. Karena developer punya metode dan punya cara masing-masing. Lain developer, lain punya metode. Shiba Inu mempunyai trik ya, sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh developer. Baby doggy juga begitu. Ya, mempunyai konsep sendiri-sendiri, maupun Bitget ya, PP Coin, Loki ya, dan token naga lainnya. Tentunya punya terobosan masing-masing dan cara masing-masing. Nah, tinggal kita para trader maupun kita ini seorang investor kecil ya, pandai-pandai dalam menyikapi market, bagaimana trik yang tepat bermain di token naga agar kita mendapatkan aset untuk di hold keras tanpa mengeluarkan modal kita. Nah, itu yang harus dipelajari oleh para trader ya, untuk bermain koin dengan cara yang cerdas. Tuh, ya. Nah, ini teman-teman kita cek ya. Baby doggy kita keluar dari CMC, kita cek di Twitternya bahwasannya dia melakukan burning lagi. Ini ya. Ini info di Twitternya ini info di 15 jam yang lalu, bahwasannya dia melakukan lagi burning terhadap token baby doggy ini sebesar 100 kuadriliun. Dalam konten saya yang lalu dia sudah melakukan burning, sudah saya upload, dan 15 jam lalu dia melakukan burning kembali ya. Burn on ETH is just 2 days away ya. Jadi melakukan pembakaran di jaringan Ethereum ya, hanya 2 hari ya, 100 kuadriliun lagi pembakaran di ETH, tinggal 2 hari lagi.
Jadi pembakarannya ya waktunya masih 2 hari lagi pada waktu dia pembakaran dulu. Artinya akan berdampak walaupun tidak signifikan, tetap kita manfaatkan market saat crash maupun sideways ya. Tetap hold keras teman-teman ya bagi yang ARMY meyakini progres untuk baby dogi ya teman ya. Sampai di sini mengenai edukasi, dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen. Dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi yang biasa selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.